Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Mufita dengan NIM 2002 10 40 20 95. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya, kita semua dapat menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Sastra. Di sini saya mereview sebuah novel yang berjudul Si Penyihir dari Portobello. Buku novel yang berjudul Si Penyihir dari Portobello ini merupakan karya cipta dari Paulo Coelho. Paulo Coelho adalah seorang novelis asal Brazil. Ia merupakan salah satu penulis dengan karya yang paling banyak dibaca di dunia. Coelho telah menerima sejumlah penghargaan internasional atas karya-karyanya. Salah satu karyanya yang terkenal yaitu The Alchemist telah diterjemahkan ke dalam 67 bahasa. Total bukunya telah terjual 150 juta kopi yang di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Karya-karya Paulo Coelho terkenal memiliki pesan yang mendalam di setiap bukunya. Mengisahkan tentang buku Si Penyihir dari Portobello ini mengisahkan tentang perempuan misterius yang bernama Athena. Banyak orang yang mengenalnya sebagai sosok yang baik. Ternyata nyaris berbeda dari apa yang mereka kenal. Cerita dalam buku ini memiliki kekuatan untuk mengubah sudut pandang para pembacanya mengenai cinta, gairah, sukacita, dan pengorbanan. Novel Si Penyihir dari Portobello ini merupakan novel angkatan 2000. Sastra suatu bangsa dari waktu ke waktu akan mengalami perkembangan. Begitu juga dengan kesusastraan bahasa Indonesia. Perkembangan ini ditandai oleh adanya periode-periode yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Penyusunan periodisasi sastra Indonesia memunculkan nama angkatan. Salah satu nama angkatannya yaitu Sastra Angkatan 2000 yang disebut juga sebagai Sastra Mutakhir. Lahirnya Sastra Angkatan 2000 karena tidak berhasil dikukuhkannya Sastra Angkatan 90-an sebagai Angkatan Reformasi. Sehingga Korrie Layun Rampan melempar wacana lahirnya Sastra Angkatan 2000. Di sini saya akan membacakan sinopsis dari novel Si Penyihir dari Portobello. Sherin Khalil, atau biasa menyebut dirinya sendiri Athena, menyadari kalau ia berbeda bahkan sejak ia masih kanak-kanak. Tumbuh sebagai anak seorang duta besar yang dibesarkan secara Katolik dengan taat. Sherin menjadi gadis yang cantik dan cerdas. Ia begitu dilimpahi kasih sayang oleh kedua orang tuanya, hingga tak mungkin anak yang begitu sempurna ternyata di kemudian hari menjadi begitu pembangkang dan keluar dari jalur yang sudah orang tuanya siapkan. Dimulai dari kenyataan bahwa Sherin adalah seorang anak angkat yang diambil oleh orang tuanya di sebuah panti asuhan kumuh yang berada di daerah sengketa. Pemilik panti asuhan mengatakan bahwa Sherin adalah anak seorang gipsi. Tapi ibu angkat Sherin tidak peduli dan merasa bayi itu sudah ditakdirkan sebagai bayinya. Tapi Sherin menerima kenyataan itu dengan tenang dan bilang kalau orang tua angkatnya tetap menjadi keluarganya yang tak tergantikan. Kemudian, keanehan Sherin semakin menjadi-jadi dengan keinginannya Sherin untuk menikah muda dengan kekasihnya. Ia ingin memiliki seorang anak. Hanya itu yang ia katakan ketika ditanya mengapa ia menikah muda. Akibatnya, pernikahan yang prematur tidak berlangsung lama. Segera setelah Sherin memiliki anak, ia terlalu sibuk mengurus anak laki-lakinya yang diberi nama Fiorel. Sementara suaminya mulai stres dengan keuangan dan biaya yang semakin menekan. Hingga keharmonisan keluarga mereka tidak bisa dipertahankan lagi dan akhirnya mereka pun bercerai. Di sanalah titik di mana dunia Sherin berubah. Ia mulai mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan bayinya di sebuah bank yang menyewa sebuah tempat di dekat bank tempatnya bekerja. Lalu ia berkenalan dengan tetangganya yang memiliki sebuah perkumpulan dan mengajarinya sebuah tarian yang merupakan sebuah ritual dari masa lampau.
hingga akhirnya takdir menuntunnya menuju sebuah gagasan yang menjadikannya seorang guru spiritual paling berpengaruh di Inggris. Novel yang merupakan angkatan 2000 ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, novel memiliki ciri-ciri yaitu pilihan kata diambil dari bahasa sehari-hari yang disebut sebagai bahasa kerakyatjelataan. Bahasa rakyat yaitu bahasa yang hidup dan dikenal dalam suatu komunitas atau masyarakat. Bahasa rakyat contohnya seperti logat, julukan, perangkat tradisional, dan gelar kebangsawanan. Yang kedua, ada ciri-ciri yaitu tema sosial politik dan romantik. Jadi novel angkatan 2000 ini mayoritas memiliki tema sosial politik dan romantik. Yang ketiga ada banyak muncul kaum perempuan. Yang keempat, adanya sastra bertemu. Yang keempat, adanya sastra bertema gender, perkelaminan, seks, dan feminisme. Jadi, novel angkatan 2000 ini mayoritas Yang keempat, adanya sastra bertema gender, perkelaminan, seks, dan feminisme. Jadi, novel yang merupakan angkatan 2000 itu biasanya memiliki tema gender, perkelaminan, seks, dan feminisme. Yang kelima, mengangkat tema isu-isu domestik dan khas perempuan. Di sini saya sedang mencari ciri-ciri itu di dalam buku novel yang berjudul Si Penyihir dari Portobello. Yang pertama, ada ciri-ciri bahasa rakyat. Saya menemukan kalimat yang berbunyi seperti ini. Aku tahu dia pernah merasa amat kagum pada Santa Teresia dari Lisieux. Di sini merupakan bahasa rakyat berupa julukan, yaitu julukan Santa yang diberikan kepada Teresia. Halaman 19. Yang kedua, ada sepanjang jalan menuju Preston Pass, Edda beberapa kali menyebutkan sesuatu tentang tindakan mereka yang tidak bisa ia terima. Edda merupakan julukan untuk dokter. Jadi ini merupakan bahasa rakyat yang di situ merupakan julukan, yaitu Edda yang di dalam novel itu disebut sebagai dokter. Ini saya dapatkan dalam halaman 12. Lalu ada, aku tahu ini tidak akan berhasil. Dia anak perempuan seorang Gipsy. Gipsy merupakan sebutan untuk kaum Roma. Jadi ini juga merupakan julukan pada zaman itu, yaitu Gipsy yang diberikan kepada kaum Roma, yaitu kaum Roma itu adalah merupakan penduduk India yang berimigran. Ini saya dapatkan dalam halaman 29. Yang keempat, ada kalimat yang berbunyi, katanya dia menikmati apa yang dia lakukan dan bahwa dia baru saja menerima tawaran kerja dari seorang emir yang berkuasa. Emir di sini merupakan gelar bangsawan yang banyak digunakan di Timur Tengah, yang artinya emir itu sendiri adalah pemimpin. Jadi emir merupakan sebutan bagi seorang pemimpin di daerah Timur Tengah sana. Yang kedua, ada tema sosial, politik, dan romantik. Di sini saya menemukan yang berbunyi, di kemudian hari kami tahu bahwa meski tanpa dukungan statistik resmi, sepanjang tahun perang saudara itu sekitar 44.000 orang mati, 180.000 terluka, dan ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal. Dari teks ini bisa kita temukan bahwa kalimat ini
memuat adanya konflik yang berbau sosial politik di dalam novel Si Penyihir dari Portobello. Ini saya temukan dalam halaman 35. Yang kedua yaitu memendangi Athena menari selama kehamilannya dan mendengarnya memainkan gitar untuk menenangkan bayi kami dan membuatnya merasa dicintai. Aku mulai membiarkan cara Athena memandang dunia memengaruhi kehidupanku juga. Nah, di dalam kalimat ini menunjukkan keromantisan yang dilakukan oleh Lukas, yaitu suami Athena yang memandangi Athena sebagai istrinya saat menari. Jadi, kalimat ini menunjukkan adanya keromantisan yang dilakukan oleh dua pasangan ini, yaitu Lukas sebagai suami dan Athena sebagai istri. Lukas yang selalu memandangi Athena di dalam saat menari dan saat memainkan gitar. Nah, ini saya temukan dalam halaman 49. Saya kira sekian review dari novel Si Penyihir dari Portobello ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.